Halo, selamat datang di Solusi Ekspor. Kita masuk ke materi hak paten sesi kedua. Teori kekayaan intelektual. Teori Grand Theory, hukum alam, oleh John Locke. Middle Range Theory, utility, oleh Bentham. Applied Theory, perlindungan HKI, oleh Nico Kansil. Landasan teori tentang kekayaan intelektual. Teori hukum alam atau John Locke. Pemberian pengakuan kekayaan intelektual seseorang. Teori utility atau Bentham oleh Bentham. The Great Happiness for the Greatest Numbers. Teori perlindungan HKI Nico Kansil. 1. Teori reward, teori recovery, teori insentif. Dan keempat, teori public benefit. Perbedaan bentuk kepemilikan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual yang pertama ada kepemilikan komunal dan kepemilikan personal. Kepemilikan komunal yaitu ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional indikasi, geografis indikasi asal, hak cipta dan hak terkait hak milik industri yaitu paten, rahasia dagang, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, varietas tanaman. Ruang lingkup kekayaan intelektual. Secara garis besar, WIPO mengelompokkan KI dalam dua bagian, yaitu A. Hak cipta atau copyright, B. Hak kekayaan industri, industrial property right, 1. Paten, 2. Merek atau trademark dan indikasi geografis, 3. Rahasia dagang, trade secret, 4. Desain industri, industrial design, desain tata letak sirkuit terpadu, sirkuit layout, perlindungan varietas tanaman, plant variety. Dasar hukum kekayaan intelektual. 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 tentang Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengertian kelompok kekayaan intelektual. A. Hak cipta. Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin. Untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut undang-undang. Misalnya buku, lagu, program komputer, dan semua karya tulis lain. Sumber hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian kelompok kekayaan intelektual. B. Hak kekayaan industri. 1. Paten. Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk lama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya, misalnya klip, pesawat, mesin, dan lain-lain. 2. Merek. Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, misal McDonald, Nokia, KFC. 3. Rahasia dagang. Informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik, misal KFC, McDonald, dan lain-lain. 4. Desain industri. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan, misal batik. Pengertian kelompok kekayaan intelektual lanjutan. Nomor 5. Tata letak sirkuit terpadu.
Suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen yang sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik, misal layout keypad handphone. 6. Perlindungan varietas tanaman. Contoh, hak cipta, reklame, desain industri, bentuk mobil, pelek, lampu. Hak paten, fuel ignition. Hak merek, BMW. Hak cipta, logo. Hak cipta, reklame, hak cipta, logo. Hak merek, desain industri, hak paten sederhana, pipet. Hak paten temuan teknologi terbaru. Hak cipta reklame, hak cipta botol, logo, desain industri botol, merek, rahasia dagang, isi, indikasi geografis atau merek, champagne. Sifat-sifat kekayaan intelektual: mempunyai jasa waktu tertentu, mempunyai jangka waktu tertentu. Artinya, setelah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misal merek. Bersifat eksklusif dan mutlak, artinya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual mempunyai suatu hak monopoli, sehingga dapat melarang siapapun yang menggunakan HKI-nya tanpa izin. Jenis kekayaan intelektual. Paten. Persyaratan baru inovatif dapat diterapkan ke industri, jangka waktu 20 tahun. Paten sederhana, baru memiliki kegunaan praktis 10 tahun. Kekayaan tata letak 1 CT. Orisinil 10 tahun. Hak cipta khas dan orisinil 50 tahun, usia lebih dari 50 tahun. Desain industri baru 10 tahun. Merek tidak memiliki persamaan dengan merek terdaftar atau merek terkenal 10 tahun selama digunakan. Indikasi geografis tidak memiliki persamaan dengan IG dan ada bukan merupakan tanda yang generik selama masih khas. Rahasia dagang tidak diketahui umum. Nilai ekonomis dijaga kerahasiaannya oleh pemilik informasi selama rahasia. PVT baru, distinct, inventif, stabil 5 tahun dan 20 tahun. Fatwa MUI tentang kekayaan intelektual nomor 1 Munas 7 MUI 5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Dalam hukum Islam, kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu hukuk maliyah, hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum, sun, sebagaimana mal kekayaan. 2. Kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam. Sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah kekayaan intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Fatwa MUI tentang kekayaan intelektual. 3. Kekayaan 1 dapat dijadikan objek akad al-maqud alaih, baik akad muawadah pertukaran komersial maupun akad tabaruat non-komersial, serta dapat diwakafkan dan diwariskan. 4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap kekayaan intelektual termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak hak kekayaan intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. Kesimpulan, hasil karya seseorang harus diakui sebagai miliknya. Kekayaan intelektual bagian dari benda imaterial, intangible asset. Kekayaan intelektual akan terkait erat dengan perdagangan. Perlindungan hukum kekayaan intelektual sebagai upaya untuk mendorong kreativitas. Terima kasih.